Halo semua, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari daily-nya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. But sebelumnya saya ingin coba infokan kepada teman-teman semua bahwa kita ada grup Discord ya yang free, Anda bisa join. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di kolom komen. Saya pin di sana ya untuk linknya. Anda bisa join di sana khusus untuk 25 orang tercepat saja. Setelah itu kita tutup untuk join-nya, kurang lebih seperti itu. Dan benefit yang bisa Anda dapatkan, Anda bisa berdiskusi dengan saya secara langsung dan saya sering untuk update juga di sana untuk pergerakan harian ya. Satu hari biasanya saya update 2 kali kurang lebih untuk Bitcoin dan juga Ethereum, dan kalau alts-nya juga ada yang menarik, biasanya juga akan saya berikan untuk update-nya di sana. Jadi banyak hal yang bisa Anda dapatkan ketika Anda join di grup Discord kita secara free dan bisa diskusi juga dengan teman-teman yang lain tentunya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan langsung aja kita akan bahas untuk pergerakan dari Bitcoin. Untuk Bitcoin, yang bisa saya lihat untuk closing daily-nya dia sudah berhasil ya untuk reclaim untuk area supply-nya di sekitar 71.000 sampai 70.000, dan close-nya cukup bagus ya. Dia kemarin close di 71.600 ya kurang lebih. Jadi kita lihat ada possibility untuk Bitcoin ini kembali retest ya, paling tidak dia retest di area 73.000 dulu lah, di area all time high sebelumnya. Sebelum dia nanti akan menentukan arahnya mau naik lagi atau dia nanti koreksi ke bawah, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti area 73.000 itu menjadi area next supply yang akan dituju oleh Bitcoin dalam waktu dekat. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk closing-nya ini cukup bagus ya, dan any pullback ya yang terjadi di Bitcoin bisa kita consider sebagai bentuk higher low-nya ya. Ini higher high dan ini berpotensi untuk membentuk higher low sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jadi tidak perlu khawatir kalau dia nanti koreksi, kita nanti bisa untuk mencari untuk area-area penting dari Bitcoin ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa menjadi area penting ya di sini. Ini ada area demand dan juga area flipping ya di sekitaran, saya ambil nilai tengahnya sekitar 69.000 kurang lebih, itu bisa menjadi area yang akan dituju oleh Bitcoin apabila dia ingin koreksi ke bawah, dan itu bisa menjadi kesempatan Anda untuk kembali re-entry ya di Bitcoin, baik itu di spot maupun di future market. Jadi bisa dua-duanya juga bisa memiliki kesempatan yang sama menurut saya apabila Bitcoin diberi koreksi ke bawah. Dan kalau kita juga coba tarik ya untuk Bitcoin-nya secara Fibonacci, ini sudah dekat juga dengan area 50%-nya ya. 50%-nya ada di dekat-dekat area box warna ungu sini. Jadi ya bolehlah kalau kalian yang masih ingin tambah muatan dan menunggu untuk Bitcoin koreksi, ya ini merupakan satu momen yang tepat ya sebelum dia nanti rally lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat untuk pergerakan dari Bitcoin saat ini. Satu hal yang ingin coba saya tambahkan, di tanggal 8 April kemarin dari segi institusi sebenarnya BlackRock dan juga Fidelity ini tidak terlalu memberikan buying pressure ya. Saya kira dari institusi itu ada akumulasi yang cukup masif ya di Bitcoin. Tapi ternyata saya lihat enggak ada ya, ternyata akumulasinya cenderung yang terkecil menurut saya. Ini ada BITB, dia akumulasi 40 juta dolar. Saya nggak tahu ini dari apa, biasanya dia akumulasinya kecil sih ya. Jadi saya nggak pernah perhatikan selain BlackRock dan juga Fidelity. Kalau kita lihat cuma BlackRock Fidelity ini cuma ambil sekitar 27 sampai 28 miliar dolar ya, nggak terlalu besar. Sedangkan dari JTBC kembali lagi dia distribusi sekitar 300 miliar dolar ya. Kayaknya itu cukup masuk akal ya menurut saya. Kenapa dia distribusi dengan cukup besar? Karena Bitcoin sudah berhasil break ya dari area supply-nya yang terakhir, jadi dia memanfaatkan momentum tersebut untuk distribusi kembali ya. Jadi harganya cukup tinggi, menurut mereka oke lah kita coba distribusi lagi dengan nilai yang cukup besar di sana. Tapi satu hal yang bisa kita lihat ya dari chart di sini ya, atau dari pergerakan price action-nya, bahwa aksi distribusi dari GTBC ini tidak terlalu berdampak signifikan ke market ya, karena kita lihat ini proses penurunannya cenderung korektif, dan kita bisa lihat untuk berasumsi ya dia membentuk higher low-nya sebelum kembali melanjutkan higher high-nya. Jadi menurut saya nggak ada masalah ya kalau dia distribusi selama satu hari, karena kalau kita lihat secara 4 hari terakhir ya, overall masih plus ya untuk akumulasinya. Dia dua kali aja sudah 400 miliar dolar ya, ini baru 200 distribusi, menurut saya ya it's okay lah ya, nggak ada yang
perlu di apa ya, fobia lah kalau nanti, oh dari institusi ada distribusi kita panik, kita juga jualan gitu ya, menurut saya enggak, bukan seperti itu ya. Mereka, view mereka biasanya long term ya. Mereka institusi kan menawarkan aset kepada nasabahnya kan juga dalam jumlah yang besar, dan juga mereka biasanya menawarkan, oh ini ada potensi ya, misal Bitcoin bisa ke 100.000, 150.000. Mereka melihatnya lebih ke view untuk long term ya, bukan jangka pendek seperti kita yang trading di time frame yang lebih kecil daripada daily dan weekly seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat ya untuk pergerakan dari money flow-nya. Dan saya ingin membahas selanjutnya dari Bitcoin dominance-nya dulu ya sebelum kita masuk ke Ethereum ya. Ini untuk Bitcoin dominance, hal yang menarik menurut saya ya, dia sudah berhasil untuk retest lagi di area base-nya ya. Ini merupakan area konsolidasi yang terjadi dengan waktu yang lama. Setelah itu dia breakout, dan ya cukup masuk akal kalau kita lihat dia perlu untuk retest dulu ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Dan sekarang kita lihat dia sudah berhasil untuk retest di area support-nya, yang membuat kita khawatir apabila nanti Bitcoin dominance ini kembali naik. Nah, ini altcoin-nya bisa kembali terdampak ya, atau rontok lagi ke bawah. Jadi proses kenaikan altcoin kemarin itu kita lihat karena Bitcoin-nya itu naik, tapi dibarengi juga dengan Bitcoin dominance-nya itu turun. Jadi altcoin kita bisa lihat di bagian kanan ini dia hijau semua rata-rata, sekitar 5-10% itu yang umum. Tapi kalau yang mendapatkan money flow bisa dapat 20-30%, bahkan lebih, kurang lebih seperti itu. Untuk dominance-nya hati-hati dulu untuk sekarang. Buat Anda yang trading di future market bisa wait and see dulu ya, atau kurangi posisi, itu lebih wise menurut saya daripada kita harus memaksakan entry. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan bahas dari Ethereum ya. Ethereum ini ada satu hal yang menarik ya menurut saya. Dia berhasil close di atas area 3650, which is itu merupakan area resisten yang sudah 2 kali di retest dan itu masih belum berhasil ya. Dan for the first time kita lihat untuk Ethereum ini close di atas 3650 ya, tepatnya di area 3681. Apakah ini satu pertanda yang baik? Yes, ini satu pertanda yang baik ya. Kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, dia berhasil untuk membentuk higher high ya. Dan any correction sama dengan Bitcoin ya. Any correction yang terjadi bisa kita kategorikan sebagai higher low sebelum dia bisa melanjutkan kenaikannya, kurang lebih seperti itu. Di sini area terdekat untuk demand-nya ada di area flipping ya, kurang lebih di sini. Area flipping kalau Anda yang tidak tahu, perbatasan antara support dan resisten ya. Kita lihat di sini ada area resisten. Setelah dia dijebol ke atas, dia berhasil menjadi area support sebanyak 2 kali, dan ketika dia breakdown ke bawah, dia berfungsi sebagai area resistennya. Dan setelah dia breakout ke atas, kita bisa asumsikan area tersebut berubah menjadi area support barunya, kurang lebih seperti itu untuk flipping area. Jadi area 3486 sampai maksimal 3500 itu bisa menjadi kesempatan kalian buat yang ingin tambah barang di Ethereum, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau di daily kita sudah lihat ada bullish engulfing dan juga breakout di time frame weekly, meskipun ini masih belum closing ya. Breakout di atas 3650 dan bertahan di weekly time frame itu akan memberikan kita konfirmasi bahwa Ethereum itu siap untuk kembali rally lagi ke atas ya. Karena kalau kita coba zoom in di 3 minggu perdagangan ya, Ethereum itu exactly tutup dan open dan close itu di harga yang sama ya. Kita lihat area high-nya ini, close-nya ini sama ya di 3644. Dan area low-nya ini juga sama 3455 ya. Saya nggak tahu ini sengaja dibikin seperti ini atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Bahkan untuk area open ya di Ethereum di minggu ini kita lihat ini juga masih di area yang sama meskipun ini membentuk tail berkali-kali di bawah. Namun kalau nanti ini berhasil untuk close di atas area ini ya, area yang sudah kita gambarkan ya di sini ya 3650, itu menjadi hal yang sangat positif dan membuka peluang bahwa Ethereum ini siap kembali nanjak ke atas lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat untuk weekly time frame ya. Tapi karena ini masih hari Selasa, jadi masih terlalu jauh untuk kita bisa berasumsi Ethereum akan kembali menanjak ya. Tapi ini merupakan satu indikasi awal bahwa Ethereum itu sudah siap untuk bergerak ke harga yang lebih tinggi lagi setidaknya di daily time frame ya. Kita nggak tahu apakah ini fake out ataukah
hanya memancing ya pergerakan dari para retail, karena seperti yang kita tahu di hari Rabu itu untuk US market itu ada satu news ya. Saya lupa, kalau nggak salah CPI kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi lagi, bisa Anda coba cek ya di news calendar. Itu juga akan berpengaruh ya, karena sekarang seperti yang bisa kita tahu, market di cryptocurrency ini cenderung make a move ketika di US session ya, mayoritas ya sekitar 70-80% make a move-nya kurang lebih di market US session. Jadi any news yang terjadi di US market itu akan berpengaruh besar terhadap market di cryptocurrency, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir dari total 3 yang ingin coba saya perlihatkan di sini, bahwa untuk daily-nya kita kembali nanjak lagi ya, ada possibility untuk retest lagi ke 780 miliar dolar ya, untuk saat ini yang bisa saya lihat ya. Tapi ya kita lihat ini cukup bagus lah indikasinya. Semoga dia bisa breakout dari 780 dan kembali retest ke area 825 ya, seperti yang berkali-kali saya mention. Kenapa kok 825? Itu juga ada area flipping di sini ya, support dan resisten. Ini baru pertama kali ya, dia akan retest di area tersebut semenjak dia breakdown ke bawah. Jadi ini merupakan fresh supply, dan hati-hati ketika dia nanti market cap-nya sudah sampai 825, ada possibility untuk koreksi dulu untuk altcoin-nya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat. Jadi sudah saya update semuanya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Ada indikasi positif di closing di hari kemarin, dan kita bisa untuk kembali untuk watchlist ya di market-market crypto atau koin-koin kesayangan kalian ya, terutama di altcoin. Ada possibility kita untuk melihat altcoin kembali naik lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas dari video kali ini. Thank you semua yang sudah join. Kita mungkin next akan membahas untuk altcoin ya berikutnya. Kalau kalian ada request bisa tulis di kolom komentar ya untuk idenya. Nanti mungkin kalau saya cek kalau ada yang menarik akan coba saya bahas ya untuk altcoin-nya dalam satu video khusus seperti biasanya. Thank you semua and see you on next video.